semuanya, sama gua Steven. Dan hari ini gue bakal ngebahas mobil premium mid-size sedan dari Mercy, yaitu Mercy E-Class. Gue kasih tahu dimensi mobil ini dulu. Dimensinya itu panjangnya 4,9 meter, dengan lebar itu 1,8 meter dan tinggi 1,4,5 meter. Terus mobil ini disenjatai sama mesin 2000 cc dilengkapi dengan turbo yang menghasilkan tenaga 245 horsepower dan torsi 370 Nm. Sekarang kita bahas tampang depannya. Mobil ini tuh menganut menurut gue sporty elegan, tapi elegannya itu lebih kuat. Dan gue mau bahas yang pertama itu di lampunya. Lampunya ini bentuknya mirip banget sama C-Class di generasinya ya. Jadi kalau kalian lihat dari depan itu hampir nggak ada kelihatan bentuknya tuh, kalau misalnya kita perhatiin nggak detail itu sekilas aja kelihatannya sama. Dan lampunya ini semuanya udah pakai LED, dilengkapi juga dengan DRL. Terus di detailnya itu di sini ada tulisan Mercedes-Benz dan di bawahnya itu ada tulisan LED High Performance. Ini detail-detail yang seperti ini kecil tapi nambah kecantikan mobil ini. Dan terus di bawahnya ini yang gue bilang sporty karena grillnya itu bentuk mesh, tapi ini ketutup ya, ketutup. Ini grillnya mesh, terus di sininya juga mesh. Nah, dibalut sama dua garis tegas nih. Di tengahnya ada logo Mercy besar. Jadi mobil ini udah dilengkapi sensor parkirnya ada 4, di sudut kiri 1, sudut kanan 1, dan di tengah 2. Dan mobil ini udah dilengkapi kamera 360. Letak kameranya itu ada di sini. Sudut sini dan sudut samping sana. Nah, mobil ini di bawahnya juga udah dilengkapi dengan aksen chrome di bawah sini. Grillnya semuanya dikelilingi dengan chrome untuk menambah kesan mewahnya. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Mobil ini tipenya E250 Elegance, dilengkapi dengan velg berukuran 18 inch, dibalut ban ukurannya itu 245 45 R18. Sekarang kita lanjut ke bagian spionnya. Karena ini tipe Elegance, dia warna spionnya itu sewarna dengan body. Karena kalau misalkan tipe Avantgarde itu spionnya itu tidak sewarna dengan body. Lanjut kita lihat ini sekeliling kacanya semuanya udah dilapis dilengkapi dengan metal doff. Ini bagus banget, menambah kesan elegans pada mobil ini. Terus di bawahnya ini ada aksen chrome yang memanjang dari pintu belakang sampai belakang fender depan. Nah, mobil ini sebagai informasi, wheelbase-nya itu hampir 3 meter dan itu berefek ke kelegaan kabin belakangnya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Di bagian belakangnya yang bisa gua bahas pertama kali adalah sama dengan bagian depan, yaitu lampunya. Ini semuanya udah LED dan kalau malam itu kelihatannya cantik banget lampu belakangnya mobil ini. Lanjut di tengahnya sini, ini udah ada aksen chrome juga untuk menambah kesan mewahnya. Kita ke bagian bawahnya, udah dilengkapi dengan sensor parkir 4 titik. Dan di samping sebelah sini dia ada kamera 360 kiri dan kanan ya. Di bawahnya sini dia dilengkapi dengan diffuser berwarna hitam, dikasih aksen chrome. Nah, ini knalpotnya ini double muffler, dan ini double mufflernya itu beneran dua-duanya ya. Jadi bukan dummy yang satu, dua-duanya ini ada mufflernya bercabang ke kiri dan ke kanan. Sekarang kita lihat kapasitas bagasi mobil ini. Kapasitas mobil ini tuh sebenarnya gede, tapi dia berkurang dengan adanya ban cadangan ini. Jadi regulasi di Indonesia mengharuskan Mercy itu punya ban cadangan. Sebenarnya kalau di luar itu semua Mercy itu udah pakai RFT. Karena di Indonesia mengharuskan adanya ban cadangan, jadi bannya yang di sini tuh biasa, bukan ban RFT. Lanjut, sekarang kita lihat ada apa aja di bagasi. Di sini ada 2. Ini juga gue baru tahu, ini namanya safety vest. Jadi kalau misalkan dalam keadaan darurat, kalian disarankan untuk pakai ini. Jadi kalau misalkan pengguna jalan lain dari jauh bisa ngelihat, karena ini warnanya terang kan. Terus ada reflektornya juga.
Lanjut, di sini ada first aid kit dari Mercy. Ini ada jaring untuk di dasar sini, di dasar bagasi. Terus di sini ada tuas. Ini untuk narik nurunin jok belakang ya. Tuas kiri dan kanan ada. Di sini ada pengait 2. Di bawahnya itu bentar. Di bawahnya ini ada storage yang cukup besar. Cukup besar, terus di sini ada untuk towing. Dan karena ini mobilnya harusnya RFT, jadi mobil ini tuh nggak dilengkapin dengan toolkit. Sama sekali nggak ada toolkitnya. Di bawah sini, di sini ada tempat untuk buka. Mungkin di sini buat ganti bohlam ya. Kiri dan kanan itu ada. Terus di sini udah dilengkapin sama bludru. Dan ini ada segitiga darurat yang kalau mobil kalian mogok bisa ditaruh di jalan untuk mengetahui ada mobil di situ. Oke, paling dari bagian bagasinya gue bisa kasih tahu itu aja. Kalau ada yang kurang, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Sekarang kita nikmatin kabin belakangnya. Sekarang gue berasa duduk di belakang sini tuh nyaman. Sayangnya maksudnya ini mungkin karena gue tingginya 180, jadi kaki gue yang ini nggak tersangga dengan sempurna ya. Tapi kalau misalkan bicara legroom ini cukup, mungkin ada sekitar 4 jari dari posisi duduk gue. Terus headroom juga ada 6 jari. Di sebelah sini dia ada armrest dilengkapin dengan 2 cup holder yang kita kalau mau pakai tinggal ditekan aja. Terus di dalamnya ini ada storage yang nggak terlalu dalam. Kita lanjut ke bagian door trimnya nih. Bagian door trimnya semuanya kualitasnya udah bagus. Di sini udah dilengkapi dengan ambient light. Di sini ada juga aksen silver bermotif. Ini kayak bermotif mesh ya. Terus ini speakernya berwarna hitam. Kalau misalkan kalian belinya E300, ini speakernya udah Sennheiser dan warnanya itu senada, silver juga. Di sini dia tuasnya nih, ada tuasnya. Dan ini entah kenapa Mercy itu bikin mobil makin ke sekarang kayak makin nggak butuh tenaga gitu. Kayak ini kita bukanya tuh lembut dan bukanya tuh berasa halus banget gitu mekanismenya. Sama di sini ada tombol power window. Ini juga dipencet tuh kayaknya feel-nya enak gitu, feel-nya mewah. Di bagian bawahnya di sini ada door pocket cukup besar. Mungkin buat air mineral 600 ml masih bisa, cukup besar. Dan di pintu udah dilengkapi dengan kray untuk nambah privasi. Nah, cuman di sini ada satu hal yang menurut gua keren banget. Di sini ada lampu belakang kayak dengan dimmer, dan ini lampunya udah LED ya. Jadi kalau nyala ataupun kita matiin, dia nyalanya perlahan dan matinya juga perlahan. Udah dilengkapi juga dengan pengait. Di sini ada door pocket. Di sini ada door pocket. Di bawah sini ada blower AC. Ini ada tombol, ini ada tuas buat buka dan tutupnya. Ini mobilnya jadi belum triple zone, masih dual zone kiri dan kanan. Jadi ini masih ngikutin di penumpang depan. Di bawah sini ada asbak dengan lighter. Nah, sekarang sebelum gue pindah ke depan, gue mau coba duduk di bangku tengahnya. Untuk gue yang tingginya 180, gue duduk di sini sih masih berasa cukup nyaman ya. Walaupun tetap lebih nyaman di sisinya. Di sini karena joknya empuk, terus senderannya juga walaupun rata, tapi empuk gitu. Bantalannya tuh empuk. Jadi duduknya nyaman. Dan karena mobilnya lebar juga, walaupun ada gardan, kita tuh ngengkangnya tuh nggak terlalu ngengkang gitu. Enak. Mungkin buat orang dewasa yang nggak berpergian jauh, itu bisa
duduk di tengah juga kalau misalkan di dalam kota aja. Sama, oh, jok belakangnya udah dilengkapi juga dengan Isofix di sini, kiri dan kanan. Oke, sekarang kita lanjut ke kabin depannya. Kalau bicara kualitas materialnya Mercy sih, ini gue nggak bisa ngomong banyak ya, udah pasti bagus. Jadi gue jelasin yang ada di sini aja. Yang ada di sini itu, ini ada aksen yang senada dengan kabin belakang. Ini ada aksen logam ya, terus ini speaker. Terus di sini pengaturan electric seat dilengkapi dengan 3 memory seat. Di sini handle untuk membuka pintu. Ini pengaturan central lock di sini. Sini power window all auto, udah dilengkapi dengan window lock. Dan di atasnya itu ini ada pengaturan untuk spion, retractable atau mengatur sudut spion. Nah, di sini di bawahnya ini ada door pocket yang cukup besar. Di dalamnya itu juga ada untuk tuas membuka bagasi. Oke, itu aja paling yang bisa gua kasih lihat di bagian door trim. Sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya. Sekarang gue udah ada di dalam kabinnya. Ini pertama setirnya udah pasti berkualitas bagus ya. Digenggamnya juga entah kenapa kayaknya walaupun ini gue berasanya lebih empuk aja sih. Terus di setirnya itu udah dilengkapi dengan aksen metal yang doff. Di sini yang sebelah kanan ini ada kayak touchpad, itu untuk mengatur yang layar sebelah kiri, dan touchpad yang kiri untuk mengatur layar yang di tengah. Jadi layar yang di sini itu ukurannya 8,4 inci, sedangkan yang di tengah itu 12,3 inci. Transmisinya Mercy tetap biasa di sini. Ini pengaturan untuk wiper. Terus di sini pengaturan untuk cruise control. Oh sorry, di sini Mercy itu tuasnya itu ini pengaturan untuk wiper dan sen. Dia gabung jadi satu. Mobil ini di balik setirnya juga udah dilengkapin sama pedal shift. Terus lanjut kita ke bagian sininya ya. Ini untuk pengaturan lampu. Terus di sini ada electronic parking brake nih. Oke. Nah, kita lihat ya di layar digitalnya itu yang ini kalian bisa ngelihat jadwal servis. Terus di sini ada tekanan udara, ada coolant system, ada assist plus juga. Di sini banyak banget. Kalian bisa lihat trip, navigation, radio, kalian bisa atur dari sini. Media, telepon. Terus tampak layarnya kalian mau seperti apa itu ada 3 pilihan. Nanti kita bakal bahas satu persatu. Terus kita lanjut ke bagian tengahnya. Bagian tengahnya itu untuk entertainment system. Jadi navigasi kalian bisa atur di sini. Di sini juga untuk radio. Ini untuk media. Media ini maksudnya connect ke Bluetooth ya. Terus ini telepon. Di sini ada informasi tentang mobil juga. Kalian bisa atur ini juga dari touchpad yang ada di sini nih. Ini bisa juga. Nah, ini AC-nya di sini, kisi-kisi AC-nya tuh ada 4. Ada 4, terus yang di bawahnya itu ini untuk pengaturan AC, climate control, dual zone. Di sini untuk mengatur mode berkendara. Mode berkendaranya itu ada 5, Eco, Comfort, Sport, dan Sport Plus sama individual. Individual itu maksudnya apa? Kalian bisa custom. Misalkan kalian mau setirnya itu pakai comfort, terus mesinnya responsnya seperti Sport Plus itu bisa. Terus di sini kalau kalian merasa terganggu dengan bunyi-bunyi parking sensor, ini bisa dinonaktifin. Di sini ada kamera 360. Terus di tombol sini ini untuk menaik turunkan tirai. Di sini untuk ada pengaturan volume nih. Oke, nah yang gue suka dari Mercy ini dia karena di W213 ini dia kembali ke klasik. Di sini ada jam analog, posisinya di tengah, bagus banget, menambah kesan klasiknya gitu menurut gue. Lanjut di sini ada cup holder, ada colokan USB juga dan ada storage yang nggak terlalu besar. Ini cup holdernya ada 2. Di belakang sini ini ada tempat penyimpanan. Di sini ada 2 slot USB juga, 2. Ini cukup besar ya tempat penyimpanannya.
Terus tadi lupa, sorry, di sini ada tombol untuk aktifin atau menonaktifkan layar yang di tengah sini. Ini tombolnya. Oke, kita lanjut ke bagian sininya, bagian laci penyimpanannya. Ini juga laci penyimpanannya nggak terlalu besar. Dan di mobil ini udah dilengkapi dengan ambient light. Mungkin kalian juga yang udah tahu pasti di mobil ini udah dilengkapi dengan ambient light. Dan nanti gue bakal praktekin kita bisa atur ke banyak pilihan warna, banyak sekali. Kita lanjut ke bagian atasnya. Bagian atasnya ini ada sun visor, dilengkapi dengan lampu udah LED, dan uniknya sun visor ini ada dua. Jadi kalau misalkan kalian merasa silo di depan dan di samping, ini bisa kita kesampingin, terus yang ini kita bisa turunin. Ya, ini baru sih, gue juga baru tahu, keren banget Mercy. Di sini pengaturan lampu kabin semuanya udah LED. Di sini ada tempat penyimpanan kacamata. Terus ini pengaturan lampu kabin. Di sini ada map light. Map lightnya itu nyalanya bukan di kabin sini, tapi adanya di bawah spion. Di sini ada dua ya, kiri dan kanan. Udah itu aja paling yang bisa gue bahas dari mobil ini. Dan sekali lagi sebelum gue nutup video ini mobil dijual di Car Addict, lokasinya di Mangga 2 Square. Nanti gue bakal tulis alamat lengkapnya, dan ini mobil dibuka dengan harga 785 juta. Thank you buat yang udah nonton. Kalau misalkan videonya kurang lengkap, kalian bisa nambahin di kolom komentar. See you on next video. Adios.